Bang, bahas ban kai yang berpotensi membahayakan penggunanya sendiri maupun sekutu orang tersebut. Oke, mari kita bahas. Ban kai merupakan pelepasan kedua dari Zanpakuto milik Shinigami. Bisa dikatakan ini sebagai teknik terkuat Shinigami. Shinigami tentu akan memaksimalkan potensi ban kai yang mereka miliki untuk mengalahkan lawan. Namun tidak jarang, saking kuatnya kekuatan tersebut, malah kekuatan itu berpotensi mengancam nyawa pengguna dan rekan di sekitarnya. Penggunaan ban kai harus benar-benar mengenal dan menyatu dengan jiwa Zanpakuto agar bisa selaras dengan penggunaan kekuatan ini. Lantas, ban kai milik siapa saja yang dibalik kekuatannya memiliki potensi membahayakan penggunanya maupun rekan-rekannya? Inilah deretan ban kai yang berpotensi membahayakan pengguna dan rekan-rekannya versi anime no Kuni Channel. Nomor urut tidak menandakan tingkat terkuat, hanya sebatas nomor urut. Dan aku ingatkan, pembahasan video kali ini mengandung beberapa spoiler bagi kalian yang tidak membaca manga, novel, ataupun hanya menonton animenya. Pertama, Sankanotachi milik Genryusei Yamamoto. Ban kai ini dikatakan sebagai ban kai tipe elemen api terkuat. Ban kai ini diperlihatkan dalam akhir chapter 506 saat menghadapi Yhwach palsu. Saat ban kai ini diaktifkan, membuat air di area Soul Society menguap, tenggorokan akan kering, kulit menjadi kering, bahkan sayap es Yorinmaru yang dipakai Changdu ikut menguap. Dengan kata lain, perlahan-lahan air di Soul Society mulai lenyap. Bila Genryusei Yamamoto menggunakan Sankanotachi terlalu lama, bisa menyebabkan kehancuran total pada Soul Society dan dirinya. Sungguh kekuatan yang sangat dahsyat. Mungkin itulah mengapa Yamamoto jarang menggunakan teknik ini. Sankanotachi memiliki 4 teknik utama. Sankanotachi Timur, Higashi Kyoku Jitsujin. Teknik ini memusatkan titik api di ujung bilah Zanpakuto. Apapun yang disentuh bilah Zanpakuto akan langsung tercipta ledakan kobaran api, membuat apapun terbakar menjadi arang. Sankanotachi Barat, Sanjitsu Gokui, panas mencapai 1,5 juta derajat. Dalam mode ini seakan-akan tubuh Yamamoto diselubungi oleh api matahari. Bila terlalu lama memakai teknik ini, maka Soul Society dan dirinya akan terbakar habis menjadi arang. Sankanotachi Selatan, Kakajuman Okushi Daishoujin. Dengan memanfaatkan panas dari Zanpakuto pada abu lawan yang telah dihabisi, Yamamoto dapat membuat pasukan mayat hidup menjadi bagian tubuhnya dan digunakan untuk menyerang siapapun yang menurut Yamamoto adalah musuhnya. Sankanotachi Utara, Tenchi Kaijin. Yamamoto menggunakan bilah ban kainya untuk menebas lawannya. Apapun yang tersentuh tebasan Zanpakuto akan terbakar sampai hangus. Ban kai yang kedua, Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju milik Shotaicho yang baru, Sunsui Kyoraku. Ban kai ini pertama diperlihatkan dalam akhir chapter 647 saat menghadapi Stand Ritter X Lile Baro. Saat diaktifkan, area sekitar menjadi jauh lebih gelap, sunyi, dan suram. Ini adalah ban kai yang mempengaruhi area sekitar. Siapapun yang di area jangkauan ban kai ini akan ikut terpengaruh dan merasakan momen menyakitkan, tidak peduli lawan ataupun kawan. Ban kai ini memiliki beberapa tingkat atau level. Level 1, Tameraikuzu no Wakachiai. Baik Kyoraku dan lawan akan sama-sama berbagi luka. Luka yang diterima lawan akan muncul juga luka yang sama di tubuh Kyoraku. Level 2, Sanki no Shitone. Ini adalah kisah menyedihkan. Kisah seorang yang penuh penyesalan setelah menyakiti dirinya di pertempuran. Dan perwujudan dari penyesalan tersebut berubah menjadi sebuah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Level 3, Dangyo no Fuji. Kyoraku dan lawannya masuk ke dalam air, sampai salah satu dari mereka kehabisan Reiatsu. Secara teknis, level ini menenggelamkan Kyoraku dan lawannya ke dalam air. Level 4, Itokiri Basami Chisome no Nodobue. Atau yang terakhir, Kyoraku menyarungkan kedua Zanpakutonya. Kemudian dengan dua ujung jari tangan kanannya menciptakan sesuatu menyerupai benang yang melilit leher lawannya, kemudian menegangkannya sampai kepala lawan meledak. Ban kai yang ketiga, Minazuki milik Kapten Unohana Yajiru atau Unohana Retsu, diperlihatkan dalam chapter 526 saat duel Kapten Unohana melawan Kapten Zaraki. Saat diaktifkan, bila Zanpakuto tidak mengalami perubahan bentuk, namun muncul cairan berwarna merah pekat. Tangan kiri Unohana memegang pangkal Zanpakuto, kemudian menggeser perlahan sampai ke ujung Zanpakuto. Selama proses menggeser tersebut, muncullah cairan merah pekat dari pangkal sampai ujung Zanpakuto. Kemudian cairan tersebut juga muncul di sekitar Kapten Unohana, mengalir sampai tanah atau tempat berpijak. Sehingga area di sekitar digenangi cairan merah pekat tersebut. Area pertarungan pun ikut berubah warna menjadi merah pekat. Kemudian Kapten Unohana bisa melanjutkan pertarungan sampai akhir. Cairan merah pekat ini sangat berbahaya. Apapun yang tersentuh akan langsung meleleh, hanya menyisahkan tulang belulang.
Namun, cairan ini juga bisa melelehkan anggota badan Kapten Unohana atau sang pengguna. Bila pengguna tidak berhati-hati, maka akan berakibat fatal dan malah mengancam nyawa penggunanya. Maka dari itu, Kapten Unohana berlatih teknik Kido penyembuhan agar bisa menyembuhkan lukanya dengan sangat cepat untuk terus bisa menikmati pertarungan. Yang keempat, Haka no Togame milik Rukia Kuchiki. Bankai ini muncul dalam chapter 569 saat pertarungan Rukia Kuchiki melawan S-Note, sang Stand Rider F. Saat aktif, Rukia Kuchiki bertransformasi menjadi seperti seorang putri salju yang cantik dan menawan, namun dengan kekuatan yang sangat mematikan. Bankai ini memiliki kemampuan menurunkan suhu tubuh Rukia dan area jangkauan sampai suhu titik nol absolut. Baik musuh ataupun apapun di area yang masih masuk jangkauan akan langsung membeku dan perlahan-lahan hancur. Rukia harus bisa mengatur suhu tubuhnya. Bila salah melakukan perhitungan, maka akan berakibat fatal bagi tubuh Rukia. Seperti setelah menghabisi S-Note, Rukia Kuchiki hampir lengah. Tangan kanannya yang menggenggam Zanpakuto mulai retak. Namun datang Byakuya Kuchiki yang memberikan semangat. Rukia harus secara perlahan menaikkan suhu tubuhnya untuk menonaktifkan Bankai ini. Sungguh kekuatan Bankai yang menakjubkan. Namun dalam penggunaannya, Rukia Kuchiki harus benar-benar memastikan tidak ada kawan ataupun rekan di area jangkauannya. Bila tidak, maka kawan ataupun rekan bisa ikut membeku. Namun, Bankai ini masih memiliki keterbatasan. Tubuh Rukia menjadi rapuh dan kaku layaknya es yang membeku, membatasi gerakan Rukia Kuchiki. Mungkin seiring berjalannya cerita dan kekuatan Rukia, nantinya Rukia bisa melatih Bankainya agar bisa digunakan secara fleksibel seperti Shikainya. Selanjutnya, Sakashima Yokoshima Happou Fusagari, Bankai milik Kapten Shinji Hirako. Bankai ini tidak diperkenalkan di manga, namun diperkenalkan dalam novel Bleach berjudul CFYOW. Di dalam novel, penampakan Bankai Shinji Hirako seperti ini. Zanpakuto Shinji berubah menjadi seperti tongkat dengan bulatan seperti cincin di ujung Zanpakuto. Shinji berdiri di tengah-tengah yang mirip bunga-bunga atau tanaman yang melindungi Shinji. Kekuatan Bankai ini bersifat area, sama seperti milik Shunsui Kyoraku, memiliki kemampuan memutarbalikan segalanya, mulai dari indera, pikiran, dan kesadaran akan kawan maupun lawan. Namun, kemampuan ini tidak mempengaruhi Shinji Hirako. Maka dari itu, sebelum mengaktifkan Bankai, Shinji Hirako perlu memastikan tidak ada teman atau rekan di areanya. Mungkin karena itu, saat pertarungan di kota Karakura palsu melawan Aizen, Shinji Hirako tidak melepaskan kekuatan ini, karena banyak rekan di sekitarnya. Bisa dikatakan, Bankai ini tidak cocok digunakan dalam duel atau pertarungan 1 lawan 1. Kemudian, Bankai ini dimunculkan dalam anime Bleach Core 2 episode 3 atau total di episode ke-16 Arc TYBW. Di versi anime, saat Shinji mengaktifkan Bankai, muncul seperti kelopak bunga berwarna emas yang menutupi seluruh tubuh Shinji. Kemudian dari ujung atas mengeluarkan seperti serbuk atau asap berwarna ungu. Kemudian menyebarkan ke area sekitar atau area lawan-lawannya. Lawan akan terpengaruh kekuatan Shinji dan saling menyerang satu sama lain. Shinji mengeluarkan teknik ini karena dia sudah memastikan tidak ada rekan di sekitarnya. Hanya ada para pasukan soldat Quincy yang bersiap menembakkan panah Quincy ke arahnya. Selanjutnya, Bankai milik Kapten Kuruyashiki Kenpachi atau Kenpachi ke-7. Kisahnya hanya muncul dalam novel Bleach berjudul Spirit Are Forever With You. Saat diaktifkan muncul rahang raksasa dengan gigi tajam dari dalam tanah. Rahang yang sangat besar, rakus, ganas yang melahap, mengoyak dan menghancurkan segalanya atau apapun yang masuk jangkauannya kecuali Kuruyashiki tentunya. Diceritakan rahang yang muncul bisa berukuran beberapa kali kota Karakura atau bisa mencapai seluas Seirete. Maka dari itu Sentral 46 melarang Kuruyashiki menggunakan Bankai ini di Seirete. Selain itu, Kuruyashiki hanya bisa menggunakan Bankai ini setiap 6 bulan sekali. Artinya, bila Kuruyashiki mengaktifkan hari ini, maka butuh waktu 6 bulan ke depan untuk mengaktifkannya lagi. Tentu dengan kekuatan sebesar itu, bila tidak hati-hati malah akan membahayakan nyawa rekan dan pihak-pihak lainnya yang bukan lawan atau musuhnya. Kekuatan dan daya hancur yang besar memang layak dimiliki oleh seorang Shinigami penyandang gelar Kenpachi ke-7. Selanjutnya, Bankai milik Kapten Zaraki Kenpachi. Bankai ini pertama kali diaktifkan saat Zaraki Kenpachi bertarung melawan Stand Rider M Jared Valkyrie dalam chapter 699. Saat diaktifkan muncul ledakan energi besar, kemudian kulit tubuh Zaraki berubah menjadi merah. Muncul beberapa tanda di wajahnya, muncul 2 tanduk kecil di kepalanya, matanya menjadi putih polos dan wajahnya pun berubah menjadi menakutkan. Zanpakutonya pun ikut mengalami perubahan, bentuknya menjadi lebih kecil dari mode Shikai. Zaraki akan langsung menuju lawan di depannya, memotong apapun di depannya. Menurut Byakuya, dia dan Hitsugaya perlu menjaga jarak dari Zaraki,
karena menurutnya Zaraki seperti tidak memiliki kesadaran. Ini menjadi hal yang sangat berbahaya. Bila Zaraki tidak memiliki kesadaran, bisa saja rekannya akan dianggap sebagai musuh yang harus ditebas. Ini tentu akan sangat membahayakan nyawa rekan-rekannya. Kekuatan ini sangat besar dan masih belum 100%. Dalam chapter 670, lengan kanan Zaraki hancur karena tubuhnya tidak kuat menahan besarnya kekuatan. Ini tentu membahayakan Kapten Zaraki. Kemudian muncullah sosok Yajiro Kusajishi mengatakan, "Maaf Kenchan, kayaknya aku sudah melepaskan agak banyak kekuatanmu." Ada kalimat agak banyak, artinya bukan semuanya. Bisa diartikan kekuatan Bankai Zaraki belum dikeluarkan 100%. Bagaimana bila dikeluarkan 100%? Semenakutkan apa dan seberapa hebat daya hancurnya? Silahkan dibayangkan dan diimajinasikan. Kapten Zaraki nyatanya masih butuh latihan lebih keras lagi untuk meningkatkan kekuatan tubuhnya agar kuat memikul kekuatan sebesar ini. Bila Kapten Zaraki telah mampu menguasai dan mengendalikan kekuatan 100% Bankai miliknya, menjadi sekuat apakah Kapten Zaraki? Dan apakah Kapten Zaraki nantinya akan bisa mengendalikan kesadarannya dalam mode Bankai? Itulah beberapa Bankai yang memiliki potensi membahayakan pengguna maupun rekan atau sekutunya versi channel ini. Coba share di kolom komentar, Bankai milik siapa lagi yang berpotensi membahayakan pengguna maupun rekan ataupun sekutunya.